Sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe ya guys cerita lensa imajinasi selamat mendengar enjoy. Raja Naga meninggalkan gunung. Gunung langit merah berdiri megah, menyentuh awan-awan dengan puncaknya yang tertutup salju abadi. Dalam sejarah panjang dunia ini, gunung itu dikenal sebagai tempat tinggal Raja Naga, makhluk legendaris yang memiliki kekuatan tak terbatas. Namun, tidak ada yang pernah melihatnya langsung selama ratusan tahun. Hanya mitos dan cerita turun-temurun yang menghidupkan sosok naga tersebut. Di sebuah lembah di kaki Gunung Langit Merah, seorang pemuda bernama Arya sedang melatih ilmu pedang. Meski tubuhnya penuh keringat dan nafasnya terengah-engah, matanya tetap penuh semangat. Arya memiliki mimpi yang berbeda dari orang-orang desa lainnya. Ia ingin menjadi pendekar hebat, melampaui batas-batas manusia biasa. Hentikan dulu, Arya. Kau terlalu memaksakan diri. Seru seorang gadis dari kejauhan. Gadis itu adalah Lila, teman masa kecil Arya yang selalu mendampinginya. Arya tersenyum kecil, menghapus keringat di dahinya. Lila, dunia ini penuh dengan bahaya. Jika aku tidak kuat, bagaimana aku bisa melindungimu atau orang-orang yang kusayangi? Lila menggelengkan kepala. Tapi jika kau memaksakan diri seperti ini, kau hanya akan menghancurkan dirimu sendiri. Namun, sebelum Arya sempat membalas, gemuruh besar terdengar dari puncak gunung. Tanah bergetar hebat, dan langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi gelap gulita. Angin kencang berhembus, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Apakah itu gempa? Tanya Lila dengan suara gemetar. Arya menatap puncak gunung dengan mata terbelalak. Tidak, ini lebih dari sekadar gempa. Ada sesuatu yang terjadi di atas sana. Dari kejauhan, kilatan cahaya emas tiba-tiba muncul, menerangi langit yang gelap. Suara raungan menggema, membuat semua makhluk hidup di sekitarnya membeku dalam ketakutan. Raja Naga, bisik Arya pelan, tak percaya pada apa yang baru saja ia saksikan. Di puncak Gunung Langit Merah, sosok besar dengan sisik emas yang berkilauan muncul di antara awan. Naga itu membentangkan sayapnya yang luas, memancarkan aura kekuatan yang begitu besar. Setelah berabad-abad bersembunyi, Raja Naga akhirnya meninggalkan gunungnya. Namun, apa yang membuatnya muncul? Arya merasakan ada sesuatu yang menggerakkan hatinya. Entah kenapa, ia merasa bahwa kemunculan Raja Naga ini memiliki kaitan dengan takdirnya sendiri. Ini baru permulaan, gumam Arya, menggenggam pedangnya erat. Bab 2, Pertanda dari Langit. Kilatan cahaya emas yang menyelimuti Gunung Langit Merah perlahan memudar, tetapi gema raungan Raja Naga masih terasa di udara. Suasana desa di kaki gunung berubah mencekam. Orang-orang keluar dari rumah mereka, menatap ke arah puncak gunung dengan wajah penuh kekhawatiran. Apa yang terjadi? Bisik seorang lelaki tua dengan suara bergetar. Raja Naga, dia benar-benar muncul. Arya dan Lila berdiri di tengah kerumunan. Pemuda itu tetap memandang ke atas, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Namun, hatinya gelisah, seakan firasat buruk menggantung di udara. Tiba-tiba, sebuah suara menggema di dalam kepala Arya, suara yang dalam dan penuh wibawa. Keturunan darah purba, waktu telah tiba. Datanglah ke gunung, temui takdirmu. Arya tersentak, matanya membelalak. Ia melihat sekeliling, mencari sumber suara itu, tetapi tidak ada siapapun yang berbicara. Arya, kau baik-baik saja? Tanya Lila, memperhatikan wajahnya yang pucat. Arya menelan ludah, berusaha tenang. Aku mendengar sesuatu. Lila mengerutkan kening. Mendengar apa? Tidak ada yang berbicara. Sebelum Arya sempat menjelaskan, lelaki tua bernama Kakek Sura, tetua desa, melangkah maju. Tongkat kayunya menghantam tanah dengan tegas, menarik perhatian semua orang. Dengar baik-baik, katanya dengan suara berat. Kemunculan Raja Naga bukan pertanda baik. Dalam legenda, ia hanya meninggalkan gunung ketika dunia berada di ambang kehancuran. Kerumunan mendesah, beberapa mulai berbisik ketakutan. Tapi kenapa sekarang? Tanya seorang wanita. Bukankah kita hidup damai selama ini? Kakek Sura menggeleng. Kedamaian itu rapuh. Jika Raja Naga bangkit, maka ada ancaman besar yang tidak kita sadari. Arya memejamkan mata, suara misterius tadi terus terngiang di pikirannya. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan keturunan darah purba, tetapi ia merasa suara itu ditujukan khusus untuknya. Malam itu, setelah semua orang kembali ke rumah masing-masing, Arya duduk sendirian di depan api unggun kecil di dekat rumahnya. Ia merenung, memikirkan suara aneh dan kemunculan Raja Naga.
Jika ini memang takdirku, apa aku harus pergi ke gunung? Gumamnya pelan. Langkah ringan terdengar dari belakang. Arya menoleh dan melihat Lila mendekat, membawa secangkir air hangat. Kau masih memikirkan kejadian tadi? Tanya Lila, duduk di sampingnya. Arya mengangguk. Aku merasa ada sesuatu yang memanggilku. Seolah-olah, aku punya peran dalam semua ini. Lila menatapnya dengan cemas. Jika kau pergi ke gunung, kau tahu itu berbahaya, kan? Tidak ada yang pernah kembali dari sana. Arya menatap api unggun dengan tatapan penuh tekad. Aku tidak bisa mengabaikan ini, Lila. Jika benar ada ancaman besar, aku harus mengetahuinya. Dan jika aku punya peran untuk menghentikannya, aku tidak akan lari. Lila terdiam. Ia tahu tidak ada yang bisa menghentikan Arya ketika ia sudah membuat keputusan. Kalau begitu, aku ikut, katanya tegas. Arya terkejut. Apa? Tidak, ini terlalu berbahaya untukmu. Aku tidak peduli, balas Lila. Kau pikir aku akan membiarkanmu pergi sendirian? Kau temanku, Arya. Jika ini adalah perjalananmu, maka itu juga perjalanan kita. Arya menatapnya sejenak, lalu tersenyum kecil. Terima kasih, Lila. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan paginya, Arya dan Lila bersiap-siap memulai perjalanan mereka menuju Gunung Langit Merah. Mereka tahu jalan yang akan mereka tempuh penuh dengan bahaya dan ketidakpastian, tetapi hati mereka teguh. Sementara itu, di puncak gunung, Raja Naga menatap jauh ke arah lembah, seolah menunggu kedatangan mereka.